Pemirsa Gatra TV, Anda masih menyaksikan Gatra Insight. Setelah tadi kita membahas masalah sekolah swasta dan juga masalah sekolah dasar Islam terpadu, sampailah kita di masalah yang sedang hangat-hangatnya juga di beberapa pekan belakangan ini mengenai corona yang makin mewabah dan sekarang ini sudah mampir ke Indonesia sendiri. Nah, ini sudah menjadi pandemik sendiri ya Pak Mulson ya untuk corona ini. Dan menurut dari skenario koronomik yang disajikan oleh Gatra Majalah sendiri, menurut Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, ini poin penting agar ekonomi Indonesia tetap bergairah. Ini kan bisa melakukan relaksasi ya Pak Mulson ya, dengan impor bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri itu sendiri. Apakah memang ini langkah yang bisa pemerintah ambil di tengah wabah yang sedang melanda Indonesia? Ya, ini ada salah satu langkah dari banyak langkah yang akan dilakukan pemerintah saya kira. Kalau untuk agar ekonomi tetap berjalan, karena relaksasi impor ini kan bahan baku ya khususnya. Ini kan diperlukan karena industri kita juga industri pengolahan gitu masih kekurangan bahan baku, karena kemarin kan sempat di Cina yang memang sumber bahan baku kita dari sana itu juga pabriknya berhenti. Ini juga memberikan masalah juga ke industri kita sehingga juga tidak bisa berjalan. Nah, ini juga diharapkan dengan relaksasi ini juga memberikan kesempatan industri di dalam negeri untuk mencari alternatif bahan baku untuk mendapatkan bahan baku. Saya kira itu juga salah satu hal yang memang diperlukan sekarang agar karena kita tahu pabrik seperti ini kan juga banyak tenaga kerjanya, sehingga kalau berhenti ini juga akan berdampak. Sementara itu kalau dia berhenti dampaknya ke ujung gitu, ke hilir gitu juga akan berdampak karena dia pengolahan bahan baku. Sementara di pabrik-pabrik yang lain misalnya dari pengolahan bahan baku, rekan-rekanan pabrik yang lain juga akan berhenti juga kalau memang dia berhenti. Nah, ini sangat diperlukan saat ini untuk diselamatkan, karena kalau tidak dampaknya akan besar dalam perekonomian karena ini berantai dampaknya. Nah, itu juga yang saya kira pemerintah menjadi perhatiannya ke sana juga, meskipun ada banyak hal misalnya soal moneter keuangan, bagaimana mengendurkan tingkat bunga, kemudian memberikan kemudahan pada orang untuk meminjam uang. Ini juga salah satu hal memang yang akan diharapkan untuk ekonomi akan cepat tidak akan berdampak signifikan gitu ya, minimal bisa bertahan ya, kalau misalnya selesai gebluk ini gitu. Oke, nah ini kan membahas lagi masalah corona adalah penyampaian informasi kepada masyarakat yang setidaknya tumpang tindih Pak Mulson ya, antara dari pihak istana, kemudian ring 1 dan juga ke masyarakat sendiri. Dan ditunjuk juga jubir penanganan COVID-19 ini adalah Pak Ahmad Yufrianto kalau tidak salah ya. Nah, kira-kira ini apakah memang banyak masyarakat yang tidak terlalu mengindahkan anjuran ini, atau memang masyarakat masih terlalu mudah untuk termakan info-info yang sekedar hoax atau palsu belaka seperti ini? Ya, kemarin kita berapa hari lalu atau kemarin hari ini kalau nggak salah malah ada isu bahwa soal tenaga kerja asing yang baru masuk Indonesia gitu ya. Ternyata itu buatan orang, itu hoax gitu ya. Ini salah satu contoh saja bahwa kita banyak yang percaya itu bahwa itu terjadi gitu. Tapi ternyata untungnya polisi sigap, kemudian orang yang mengupload itu di sosial media kemudian ditangkap. Dan tapi sudah banyak orang yang percaya bahwa itu terjadi. Nah, ini salah satu yang sangat disayangkan bahwa masyarakat kita masih bisa termakan hoax dan juga orang bisa membuat itu dengan gampang kemudian menguploadnya bahwa itu salah. Tapi dampaknya sangat besar. Nah, ini meskipun kemarin pemerintah juga sebenarnya memilih Pak Januar ini ya. Pak Ahmad ini untuk jadi juru bicara agar satu hal informasi itu bisa dijadikan satu pintu agar seragam gitu. Tapi memang di Indonesia ini kan ya namanya orang kan ada yang keceplosan, ada pejabat yang pengen naik panggung atau apalah itu, atau memang karena memang pemerintah pusat sendiri yang memang agak lelet gitu, sehingga pemerintah daerah juga akhirnya mengambil keputusan sendiri. Ini juga saya kira juga memang harusnya komunikasi antara pusat daerah itu juga diperkuat agar masyarakat juga tidak bingung, karena masyarakat masyarakat agar tidak panik juga tentu perlu ada komunikasi yang baik antara pusat dan daerah. Pemerintah di daerah sendiri, pemerintah di daerah pusat sendiri, kebijakan seperti apa seharusnya seragam gitu. Tapi sekarang ini memang ada yang pemerintah daerah mengambil tindakan secepatnya karena memang di daerah sudah ada gitu. Mungkin pemerintah pusat masih belum melakukan tindakan yang signifikan karena memang
mungkin pikirannya juga soal ekonomi ya. Bagaimana dia menyelamatkan ekonomi sementara kuncinya untuk selamat ini kan ekonomi bagus ini tidak agar masyarakat tidak panik. Nah ini ya salah satu yang diusahakan agar ya tidak terlalu menggelontorkan informasi-informasi yang tidak berguna gitu. Nah ini yang jadi salah satu hal yang memang dilakukan pemerintah. Tapi ya ke depan mungkin ini harus diperbaiki. Kemudian ada juru bicara, kemudian ada jual satgas atau satuan tugas yang memang sudah dipilih. Ini juga salah satu hal untuk agar informasi itu tidak berkembang liar, kemudian jadi hoax, kemudian ada salah langkah penanganan, itu jangan sampai. Oke, sedikit Pak Mulyono sebelum kita break, perlukah mungkin sekarang ini sudah mewabah menjadi pandemi sendiri di kalangan PBB dan juga WHO, apakah Indonesia perlu untuk di lockdown seperti negara-negara yang sudah terkena sebelumnya? Ya saya kira lockdown itu mungkin yang tahu pemerintah ya, tapi intinya bukan lockdown, saya kira memang pergerakan masyarakat memang harus dikurangi karena penyebaran ini yang memang diperlukan, apalagi kita nggak punya fasilitas kesehatan yang memadai gitu. Kalau peredaran atau penyebaran virus ini dikurangi dengan misalnya memberikan mengarahkan masyarakat agar tidak banyak bergerak atau di rumah saja, bekerja di rumah, itu saya kira akan efektif karena penyebaran itu akan terredusir ya, berkurang. Jadi ketika itu berkurang, jadi beban fasilitas kesehatan juga tidak akan berdampak gitu. Jadi fasilitas kesehatan yang sedikit ini jangan sampai penuh. Itu yang seharusnya dilakukan. Karena itu yang kuncinya di situ. Kalau fasilitas kesehatan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, secara optimal, saya kira orang misalnya kena tidak langsung diisolasi, kemudian langsung masuk fasilitas kesehatan, kemudian dia disembuhkan, selesai. Yang tidak tertular juga memang benar-benar terus sehat, saya kira itu akan lebih baik daripada lockdown. Juga belum tentu dampaknya baik kan, karena setiap orang dia harus bekerja dan tidak tiap orang harus bisa bekerja di rumah gitu kan. Karena ada yang harus menjadi operator mesin itu kan, dan mesinnya nggak mungkin berhenti gitu kan, dan dia harus ke kantor. Nah ini kan yang juga harus diperhatikan, bahwa tidak semua orang bisa bekerja di rumah. Oke, yang bekerja di rumah silahkan bekerja di rumah. Yang di kantor mungkin perlu fasilitas kesehatan, pakai alat kesehatan yang bisa memadai untuk menjaga dia agar tetap sehat. Kemudian jaga jarak, berinteraksi, seperti itu yang memang diperlukan. Ya, komunikasi yang seperti ini atau mungkin anjuran-anjuran seperti ini, pemahaman masyarakat yang seperti ini yang harus diperlukan, sehingga itu tadi, sehingga lockdown pun ya tidak diperlukan, tapi penyebaran juga bisa direduksi. Oke, semakin menarik pemirsa Gatra TV berbincang dengan Pak Mulyono, tapi Gatra Insight harus istirahat sejenak.